Shalom Bapak Ibu Saudara, di tempat ini juga yang ada di rumah. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu hal sebagaimana tadi pagi, bahwa kita ini semakin meyakini bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan selalu menyatakannya dengan tanda-tandanya. Jika ada yang mengikuti tadi pagi live streaming, saya akan tayangkan lagi nanti pernyataan dari konferensi yang ada di Amsterdam, juga di Hawaii, bagaimana tentang 2033. Ketika saya mendengar hal ini, Bapak Ibu Saudara, saya merasa yakin dan teguh bahwa Tuhan ada di tengah kita. Sebab saya tidak pernah kontak dengan siapapun, tidak pernah connect, tapi roh itu bekerja. Nah Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang hal ini, supaya kita tahu apa artinya bergereja itu bagaimana. Menjadi orang Kristen itu bagaimana. Bukan sekedar agama. Sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara bisa baca di surat Kejadian ya. Kejadian awal, kejadian pertama saya tunjukkan dulu. Setelah itu kita akan dengar pernyataan ya Pastor Niko dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana apa yang Tuhan nyatakan di tempat ini, termasuk tahun peningkatan 2023. Sungguh Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima dari roh, maka roh itu akan bekerja dan itu memberi kehidupan. 2023 sebentar akan berakhir, bukan? Ya, bulan depan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi. Saya percaya tahun 2023 Bapak Ibu Saudara sudah mengalami tahun peningkatan. Saya mengalami, keluarga saya mengalami, semua dengan caranya Tuhan. Padahal kami tidak pernah berpikir peningkatan itu selalu secara materi, promosi lah apa. Tapi dengar saudara, Tuhan selalu menunjukkan tanda-tandanya bahwa Dia ada di tengah kita dengan cara yang luar biasa. Ketika saudara tahu bahwa Tuhan ada di tengah saudara, saudara tahu Tuhan ada di hidup saudara, maka sikap hidup saudara, sikap saudara terhadap Tuhan berbeda. Katakan amin. Dengan segala cara Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana yang ada di Maui, kebakaran begitu hebat dan ada satu gedung gereja yang tidak terkena. Walaupun saya juga pernah melihat, menyaksikan ada di agama lain pun gedung ibadah tidak terkena. Itu contoh-contoh pribadi masing-masing menyatakan bahwa ini satu keajaiban. Di mana ada keajaiban, di situ saya percaya ada kuasa Tuhan yang supranatural bekerja. Apalagi saudara dan saya. WL kita Roy itu juga mengalami Bapak Ibu Saudara. Punya kantor di Malang Plaza dan Malang Plaza terbakar habis semua. Kantornya tidak terbakar. Tinggal kita respon enggak itu. Karena ketika Tuhan hadir saudara, dalam hidup kita, kita memiliki sikap yang berbeda. Menyikapi tentang Tuhan itu beda. Maka itu saudara harus menemukan, mengalami bahwa Tuhan hadir. Kehadiran selalu dibangun dari hubungan. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, Dia selalu menyatakan kehadirannya, selalu dengan tanda-tanda. Mungkin hal yang sangat kecil, tapi itu dari Tuhan. Maka itu akan memberi kehidupan bagi Bapak Ibu Saudara. Memberi kekuatan, kelegaan, damai sejahtera, kemampuan. Amin. Jangan menjadi Kristen agamawi. Saya sudah teriak terus sama Tuhan. Saya tidak mau gereja yang saya pimpini, walaupun kita kecil, komunitas kecil, sederhana, tidak terkenal Tuhan, tapi gerejamu hidup. Gerejamu bukan mati,
gerejamu hidup. Dan gereja yang hidup adalah gereja yang bergerak oleh pimpinan Roh Kudus. Dan tanda-tandanya selalu ada, Bapak Ibu. Dan terus menerus Tuhan tunjukkan. Dan hari ini Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara, karena minggu depan nanti saya akan bagikan kaos 2033 ini. Supaya Bapak Ibu Saudara mulai berubah sikap saudara terhadap Tuhan. Karena Dia benar-benar ada, benar hadir. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan apa saudara? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah saudara. Jadi roh Allah ini bekerja terus sampai hari ini. Inilah Roh Kudus. Roh yang datang dari Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika semua belum ada, yang ada adalah roh. Ketika roh ada saudara, dan Allah berfirman, maka jadi. Bapak Ibu Saudara, roh ini tidak pernah berhenti. Roh ini bekerja. Di dalam perjanjian lama, roh melayang-layang di atas. Di atas satu tempat, di atas utusannya, nabi-nabi yang dipilih. Tidak sembarangan roh itu bisa melayang di atas seseorang. Itu pilihan. Ketika roh ini bekerja pada seseorang, maka roh ada di atas orang ini. Inilah orang yang diurapi Allah. Maka itu ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Saudara, roh Allah terus bekerja. Di dalam perjanjian baru, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus bukan lagi di atas saudara saja, tapi di dalam saudara. Hanya setiap orang yang memiliki Roh Kudus, mulutnya akan mengaku, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Mesias. Katakan amin. Dan roh itu bukan aja di dalam, tapi dia di atas mengurapi. Kepada siapa orang yang diurapi Tuhan? Hanya orang-orang yang memperhatikan roh itu bekerja. Dan Bapak Ibu Saudara, roh itu bekerja. Kita tahu loh saudara. Kita rasa kalau saudara dekat Tuhan, maka saudara akan merasakan dia bergerak. Oleh karena itu pentingnya penggembalaan. Ketika saudara digembalakan, saudara bisa merasakan bersama saya roh itu bekerja. Dan dari penggembalaan, dari bait Allah ini di mana roh yang besar ini bekerja, dia akan bekerja dalam kehidupan saudara. Sebagaimana Taman Eden mengalirkan 4 sungai. Itu roh saudara. Sungai Efrat, sungai Tigris, sungai apa? Pison ya. Ada 4 sungai, tolong carikan ada nggak? Kalau ada saya kasih coklat nanti. Saudara perhatikan, di mana Taman Eden, di sana ada 4 sungai mengalir. Dan itu aliran roh kepada setiap saudara yang percaya, yang mau bergerak, mengamini, mengimani roh itu. Dan saudara akan merasakan. Efrat dulu, cari aja di Efrat. Kejadian berapa itu? Ya, nama sungai 13 ya. Kejadian 2:13 ya. Oh. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden 10 untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Saudara, inilah aliran roh. Makanya kenapa
2023 saya yakin dan percaya, termasuk gereja ini, itu suddenly saudara, tiba-tiba terjadi. Bukan dirancangkan, tiba-tiba terjadi. Dan saya tidak pernah melepaskan nubuatan dan tanda-tanda yang Tuhan beri. Saya selalu menghidupi nubuatan apa yang disampaikan dari tempat ini, dihidupi, didoakan dengan hati yang murni. Nanti saya ajarkan. Karena itulah yang membuat 4 aliran sungai ini bekerja dalam hidup saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi gereja kita, Tuhan memberikan peningkatan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ada hal yang saudara tidak mungkin bisa tahu, tapi saya yang mengetahui. Dan suddenly saudara, manusia tidak akan pernah bisa membuatnya. Hanya Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, 4 cabang ini, yang pertama adalah Pison, mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Yang kedua Gihon, ketiga Tigris ya 15 nanti saya, keempat Efrat. Beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan, ada Pison artinya empat ya, peningkatan, kemudian ada yang namanya breakthrough, ada yang namanya buah, dan percepatan. Saudara, saya lupa mana, karena ini ada istilahnya Pison apa-apa, tapi yang saya tangkap 4 ini keluar, ini roh. Di mana saudara dibawa oleh roh itu. Percepatan, peningkatan, ada breakthrough, terobosan, dan ada buah-buah. Saudara menjadi berbuah. Itu selalu bergerak 4 hal ini. Dan itu urapan Roh Kudus bekerja. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan di tempat ini, terutama visi 2033 menyebut karya kemuliaan Bapa, menjadi tanda bahwa apa yang kita terima itu betul-betul datang dari Tuhan. Kita saksikan dulu satu tayangan di mana hari Sabtu saya mendapatkan, dan saya potong, saya minta tim media tolong potong menit ke ini dan menit ke itu. Dan pernyataan dari hamba Tuhan Pastor Niko, di mana sedang ada konferensi hari-hari ini juga sinode dari GBI itu di Jakarta. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya tidak mencari-cari. Bagaimana mungkin khotbah begitu panjang 2 jam? Kok bisa saya menemukan satu statement ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup oleh Roh, maka kita akan dipimpin oleh Roh. Dia selalu memberikan. Dan saya minta tim media tolong cut ini. Saya mau tunjukkan ke jemaat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Membuat saudara semakin sungguh-sungguh. Tolong tayangkan dulu. Saudara, baru-baru ini tanggal 21 sampai dengan 24 Juni di Amsterdam ada konferensi yang diadakan oleh Empower 21. Dan itu judulnya adalah Everyone, the New Era of Evangelism. Everyone itu yang mereka tangkap pada waktu itu. Setiap orang
Setiap orang, every person akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada tahun 2033. Everyone, setiap kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berikan tahun 2033. Saudara, hari-hari ini berita ini sedang ramai di dunia tentang 2033. Ada apa sih sebetulnya tahun 2033? 2033 itu sebetulnya peringatan tentang kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pencurahan Roh Kudus, ulang tahun gereja yang ke-2000. Tetapi hamba-hamba Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan, seperti contoh Rick Warren, dia mendapatkan dari Tuhan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung itu tahun 2033. Dan yang tadi yang kita dapatkan dari Empower 21 itu sebetulnya tahun 2013. Kita pada waktu itu ada di Hawaii dan mendapatkan visi ini. Tahun 2033 setiap orang, every person mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Saudara, yang luar biasa, tahun 2013 itu juga Tuhan berbicara kepada kita, ini ya Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudusnya yang diberi nama Pentakosta yang ketiga. Wow. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, itu yang terjadi di Amsterdam baru-baru ini. Hamba-hamba Tuhan, banyak denominasi yang datang di sana. Kita semua berjanji dan percaya ini akan terjadi. Pada waktu saya berbicara, saya memang 2 kali berbicara di konferensi ini. Pertama di workshop, kemudian di penutupan di Olympic Stadium Amsterdam. Saya berbicara 2 kali dan disuruh berbicara tentang Pentakosta ketiga. Dan waktu itu saya juga berbicara pada waktu meeting, dalam global meeting. Saya berkata, saya percaya tahun 2033 setiap orang akan berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan saya berjanji kepada Tuhan, dalam 10 tahun ini, saya akan habis-habisan melayani Tuhan. Wow. Ya, tepuk tangan yang meriah. Sudah tahu Rick Warren? Rick Warren itu yang menulis buku The Purpose of Driven Life. Rick Warren itu dapat 2033. Itu hamba-hamba Tuhan yang udah tingkatnya internasional. Tapi apakah Bapak Ibu sudah menangkap sesuatu yang terjadi di sini? Siapa kita ini? Siapa saya? Saya selalu berkata, Tuhan, kenapa tidak Pak Niko? Ada satu rahasia akan dibuka nanti, yaitu pelayanan tingkat paling tinggi, yaitu kebangkitan keimaman di jemaat. Bukan di atas mimbar. Ini nanti menyusul, saudara. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, banyak orang berbondong-bondong mengejar Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang, kemudian dia menyeberang ke satu tempat. Diikuti, saudara.
Sampai di seberang Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Mengapa kamu mengikut aku? Kamu mengikut aku karena perutmu kenyang. Kamu tidak melihat tanda. Bapak Ibu Saudara, saya ajari. Saudara harus melihat tanda. Bukan sekedar mujizat yang mengenyangkan perut. Tuhan mengadakan mujizat supaya saudara melihat tanda bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang bergerak akan memimpin saudara pada perjalanannya, bukan pada kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu saya membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat tanda ini. Andai kata orang bisa mengerti tanda ini, apalagi sekarang saya tunjukkan siapa kita. Di Amsterdam mereka berkumpul hamba-hamba Tuhan kalibernya internasional mendapat 23.3. Kita di sini di Janti tempatnya kecil, ya sederhana, daerah, tapi roh Tuhan hadir. Kita mau buka hati dan Tuhan menunjukkan melalui Gunung Sinai Worship. Di sana visi 23.3 muncul saudara. Lihat Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang ketika saya mengerti hal ini Sabtu kemarin. Saya hanya berkata, Tuhan aku bersyukur. Bukan karena 23.3-nya. Tetapi saya bersyukur karena Engkau bersama kami. Engkau menyatakan kehadiran-Mu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya sudah membahas Mazmur 20, Mazmur 33. Sungguh luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, 33 umur daripada Tuhan Yesus waktu mati, dibangkitkan, naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan. Itulah kebangkitan gereja. Gereja berdiri. Jadi 23.3 ulang tahun gereja ke 2000. Waktu saya dengar Pak Niko, ya anehnya kenapa ya? Saya kan bilang begini, kan saya tahu hamba-hamba Tuhan di Indonesia ada banyak nama-nama yang terkenal. Tapi saya selalu bilang, kok enggak Pak Niko? Kan lebih mudah tuh. 24 pintu gerbang surga, NCC Internasional kasih Pak Niko saja. Tapi saudara, Tuhan selalu menyatakan perkenanannya dalam hidup kita. Kehadirannya dalam hidup kita. Spesifik saya saudara. Menyatakan tanda Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan, saya tahu panggilan saya. Semakin teguh, katakan amin. Dan tidak kebetulan juga kalau saya menemukan konferensi daripada Sinode GBI ini dan Pak Niko yang menyampaikan hal ini. Di dalam kekristenan tidak ada kebetulan saudara. Tapi roh Tuhan sedang bekerja memang di tempat ini mengarahkan saudara untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara karena kami bukan mencari sesuatu sensasi, tidak. Tandanya sudah saya melihat bagaimana NCC Internasional nanti ulang tahun ulang tahun NCC yang ke-6. Tanggal 23 September 4 hari rally doa kita mulai tanggal 21 sampai 24. Itu dari Bali 20 orang. Dari beberapa kota nanti. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang terjadi? Kita sudah melihat tanda-tanda ini, roh ini sedang bekerja. Amin. Maka itu saya bersyukur. Dan saya terlalu yakin bahwa Pusdiklat nanti akan terbangun untuk melatih, untuk mempersiapkan setiap jemaat Tuhan untuk diutus sampai 38 provinsi, 600 kota kabupaten. Amin, terbangun cincin api doa. Maka itu Bapak Ibu Saudara saya ajak, ayo rapatkan barisan. Kita sudah berkata sejak April saudara, April loh, menabur doa, betul. Menabur pujian penyembahan, kita lakukan sampai worship on the street. Hari Selasa saya sehat, bugar. Rabu itu paginya sehat. Persiapan ke kayu tangan mulai perut saya kembung. Tapi saya mau menabur bersama-sama saudara.
pulang dari itu langsung mulai terkena saya sampai hari ini. Ternyata Pak Niko berkata apa saudara? Mungkin di sini tidak ada yang tidak tahu Pak Niko ya. Tahu semua ya. Jadi Pak Niko seorang pendeta yang membawai banyak jemaat ya, cabang-cabangnya ya. Dari Pak Niko ini banyak sekali saudara. Nah, kalau Pak Niko berkata bahwa saya mati-matian. Duh saudara, kok bisa ya? Kita pasukan berani mati. Kita juga mati-matian di sini. Amin. Berarti roh yang ada di Pak Niko, saya percaya roh itu ada di tempat ini. Ada pada Fabianus Purnama juga. Amin, 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 amin. Saya bersyukur saudara. Ternyata di dalam Tuhan itu gereja besar dan kecil sama saja. Amin. Roh yang sama itu ada Bapak Ibu Saudara. Jangan minder, jangan merasa saudara, aduh gerejaku kok cilik ya, jemaat tidak banyak. Hei, bukan masalah jumlah saudara, tapi kepekaan saudara dan saya mau bergerak dalam pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih umat Tuhan juga yang di rumah. Katakan Bapakku, Bapakku, hanya Kaulah. Mari, angkat tanganmu bersama-sama, katakan ku yakin. Amin. Amin. Oke. Makasih Pak Musa. Andai kata orang-orang yang meninggalkan saya, dia tahu tanda ini. Saya yakin mereka akan stay. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk menjadi seperti Elisa. Kenapa Elisa bisa mengikut Elia terus? Apakah Elia menjanjikan sesuatu? No.
Karena Elisa melihat tanda dari surga. Tidak semua nabi-nabi melihat tanda. Padahal mereka sudah ditetapkan dari semula menjadi nabi. Sedangkan Elisa ada seorang businessman. Dia seorang petani yang sedang membajak dengan 12 lembu. Tapi Elisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Meskipun dia seorang businessman, tapi dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Apa yang saudara pelajari? Kedekatan dengan Tuhan bukan sekedar hanya didasari oleh berkat-berkatnya. Tapi Bapak Ibu Saudara harus melihat tanda ilahi, tanda surgawi. Andai kata orang Yahudi melihat bahwa Tuhan Yesus yang datang dari surga, pasti mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Namun ada rencana Allah yang besar yang membuat orang Yahudi sampai hari ini mereka masih tertutup. Memang Tuhan yang membuat saudara, dikeraskannya supaya Tuhan Yesus disalib. Jika Tuhan Yesus tidak disalib, maka bangsa-bangsa lain tidak akan bisa datang kepada Allah Bapa. Namun saudara, kita harus mengerti sekarang. Sebagaimana Elisa melihat Elia memiliki tanda yang dari Tuhan. Maka Elisa mengejar. Dan Elisa berkata, yang diminta Elisa bukan yang jasmani, tetapi yang roh. Saya selalu salah kalau menyampaikan ayat Elisa ini. Pak Karel dari Surabaya selalu memperhatikan. Bukan 2/3 Pak katanya. Tolong dibuka itu Elisa. Itu di surat Samuel ya. Mungkin ya. Atau raja-raja ketika Elisa melihat Elia terangkat ke surga. Berikan roh. Itu 2 porsi saudara. Bukan 2/3 tapi 2 bagian. Jadi Elisa ingin minta lebih. 2 porsi malah. Ini loh saudara yang saya ajak Bapak Ibu Saudara 10 tahun ke depan. Karena kita tahu Tuhan hadir. Siapa sih Fabianus? 2 Raja-Raja 2 ayat 9 ya. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat tim media ya. Dan sudah mereka sampai di seberang berkata Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Sebelum aku terangkat daripadamu, jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Bahasa Inggrisnya, King James versinya apa itu? Luar biasa ya. Ya ini. And Elisa said, I pray thee let a double portion of thy spirit be upon me. Wah, gak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara. Dia kejar itu, minta rohmu 2 kali lebih. Ini loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang. Ketika kita merindukan bukan yang jasmani, tapi yang ilahi. Maka Bapak Ibu Saudara akan mendapat 2 porsi, double portion. Sebagaimana Ayub ketika dia mengalami pencobaan dan menang, Ayub mendapatkan 2 kali lipat. Yang ilahi Bapak Ibu Saudara. Ketika yang ilahi saudara mendapatkan, maka yang jasmani itu mengikuti saudara. Dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana Elisa. Orang lain bisa melihat bahwa Elisa mendapat roh Elia. Bapak Ibu Saudara, hal-hal inilah yang hilang di dalam gereja Tuhan.
Karena yang dikejar kita bukan tanda ilahi. Yang kita kejar selalu jasmani. Walaupun Tuhan mau menunjukkan di awal-awal perjumpaan saudara dengan Tuhan, selalu dia tunjukkan yang jasmani dulu. Tetapi Tuhan tidak mau saudara berhenti pada yang jasmani. Tapi Bapak Ibu saudara harus mengejar yang ilahi. Mengejar yang namanya mahkota. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Dan aku mendapatkan mahkota. Aku berlari-lari, mengejar. Bukan sekedar Bapak Ibu Saudara bergereja, muji Tuhan, menyembah Tuhan, pulang. Apa bedanya saudara? Maka itu doakan ya. Saya selalu kan ngomong saudara, sepertinya kita ini paling benar. Dan saya tetap bersikukuh bahwa apa yang saya dapat itu benar. Apa yang Tuhan wahyukan tentang keimaman ini nanti akan dibuka. Kalau 2033, minggu depan nanti saya bagikan kaosnya sudah jadi di rumah saya. Saya memberikan kepada saudara untuk berinvestasi tentang yang ilahi ke saudara. Katakan amin. Maka engkau akan sampai kepada karya kemuliaan Bapa. Ada sesuatu yang terjadi 2033, waktu kita cuma 10 tahun loh saudara. Kalau memang pernyataan bahwa secara otentik orang bertemu dengan Tuhan Yesus, berarti ini Tuhan Yesus kan di awan-awan ini. Semua mata akan melihat dia. Berarti selesai sudah. Andai kata kedatangan Tuhan Yesus 10 tahun ke depan tepat ulang tahun ke 2000 gereja. Makanya umur bumi itu enggak bisa ditulis jutaan tahun. Enggak. Dari 2000 aja umur gereja berarti bumi 2000 tambahan mungkin 7000, 8000. Mungkin sekitar itulah umur dunia ini. Karena itu kan ada nabi-nabi semua yang berarti waktu kita tinggal 10 tahun. Kalau memang ya, Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Mari kita bangun 10 tahun ke depan. Ayo. Jangan sampai 10 tahun ke depan itu kita tidak melakukan apa yang dia kehendaki dan kita tidak siap dan pintu ditutup. Karena pintu kepada kebinasaan itu lebar sekali. Tapi pintu surga itu sangat sempit. Berjuanglah. Bukan berarti kemudian Bapak Ibu Saudara meninggalkan pekerjaan, kemudian naik gunung ke villa, diam 10 tahun di sana. Bukan. Tapi melakukan tugas keimaman. Bergeraklah sebagaimana apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan melalui gereja ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara mulai menangkap sesuatu, mengerti bahwa yang disampaikan dari atas mimbar saya sampaikan itu semua oleh karena tuntunan Roh Kudus. Ketika roh itu saudara mengerti, Tuhan sudah menunjukkan dengan tandanya, apa yang saudara lakukan? Percaya, ikuti terus, setia. Sebagaimana Elisa, dia kejar terus. Dan maka Bapak Ibu Saudara akan merasakan nanti bagaimana Allah hadir dalam hidupmu. Allah akan bekerja dalam hidupmu. Tadi pagi saya katakan, jika saudara tahu tanda bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu, sikapmu terhadap Tuhan akan berbeda. Respon saudara terhadap kegiatan rohani, terhadap gereja berubah. Dan sekali lagi saya katakan, gereja memiliki wibawa ilahi sampai hari ini. Walaupun gereja tergantung dari siapa yang mengembalakan. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, walaupun komunitas kita kecil, saya selalu menyampaikan ini kepada
orang-orang yang bicara dengan saya berkata, kita ini bersyukur ya, saya ini bisa ngerasakan loh. Tuhan sedang beracara loh di tempat ini. Dia sedang gerak loh. Betul Pak, betul Pak. Sedangkan gereja-gereja mungkin ada yang lebih besar. Tapi mereka vakum loh. Mereka berhenti. Mereka tidak gerak, tidak bekerja. Ada saudara. Dan saya tidak mengerti dengan gereja-gereja yang sifatnya ortodok yang hanya rutinitas, berdoa rutinitas, minggu mengadakan ibadah dan ibadah tanpa mereka tahu yang mereka bahas hanya dibahas tentang kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, kehidupan jadi baik gitu aja terus. Dan mereka hanya doa, mencari tempat untuk berdoa dan mereka mencari untuk diri mereka. Wah, saudara, saya tidak tahu itu. Karena saya tidak pernah diajarkan oleh Roh Kudus sebagai sebuah gereja yang mandek. Dan saudara dan saya adalah bait Allah. Di dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu adalah rumah Allah. Berarti roh Allah ada di mana? Di dalam saudara. Kalau roh ada di dalam Bapak Ibu Saudara, berarti roh itu akan bergerak. Makanya roh yang sama di tempat ini akan menarik saudara untuk digembalakan di tempat ini. Sekali lagi, sayangnya banyak jemaat tidak sampai pada pengertian ini. Sebab mereka yang dilihat hanya yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan sementara, tapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti. Hal yang pertama yang saya mau teguhkan saudara bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara merasa mungkin minder ya, mungkin merasa ya apa sih yang kita lakukan ini? Tapi hari ini saudara harus mulai mengerti bahwa kita sedang bergerak menuju 2033 ini. Bukan satu hal biasa. Makanya saya selalu berkata, hidupi bersama saya. Ada kuasa supranatural Tuhan bekerja 10 tahun ke depan. Jangan main-main, hidupi benar-benar. Dan ini sudah menjadi berita dunia lah, saya kalau enggak dengar berita dunia. Karena saya tidak terlalu bergabung banyak dengan komunitas-komunitas sampai luar negeri. Tapi bukan berarti orang yang tidak pernah bergabung dengan komunitas luar negeri, hamba Tuhan luar negeri, dia tidak mendapatkan sesuatu yang sama. Tergantung respon orang ini kayak Elisa atau enggak. Kalau saya hanya duduk tenang, ya memuji menyembah Tuhan, yang penting lancar semua ibadah. Kemudian saya hanya melakukan rutin ibadah. Saudara, kita tidak sampai kepada 2033. Tapi saya bukan begitu. Sejak saya lahir baru di satu gereja, saya hadir, saya membawa roh Allah, membawa pergerakan di sana saudara. Nah, setiap kali orang yang ikut saya pasti ngerasakan mereka terseret-seret. Pasti mereka ngerasakan, Pak, gila kok saya seperti ditarik ikut itu gimana? Ya roh itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan dari tempat ini, kalau roh itu bisa berbicara ke pribadi masing-masing. Orang tanya, kok bisa tahu Pak Febi? Kok bisa tahu Pak Febi? Kok bisa tahu? Ini ngomongkan saya ya? Ngerasani aku Pak Febi ya? Memang suka nyindir. Masih bersama saya enggak? Saudara, Tuhan Yesus itu tukang sindir. Ya, kalau dia berfirman selalu menyindir orang semua. Karena dia berbicara kontekstual. Jadi kadang jangan heran Bapak Ibu Saudara ya. Semakin roh Tuhan kuat di tempat ini, dia akan menyingkapkan segala sesuatu yang tidak pernah didengar oleh siapapun. Tetapi roh Tuhan itu bekerja. Kalau dia mengoreksi saudara, artinya Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan ingin membawa saudara naik
Katakan naik. Katakan naik. Saudara tidak akan pernah turun tapi naik. Engkau tidak pernah menjadi ekor tapi selalu menjadi kepala. Yang pertama bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ibrani 2 ayat pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, tolong Ibrani 2. Harus lebih teliti lagi nih, perhatikan saudara. Khotbah tadi pagi, nanti kalau memungkinkan saya singgung tentang bagaimana Yakub mengetahui bahwa di sini Tuhan hadir. Di sini tempat yang sungguh dahsyat. Mulai malam hari ini sudah jangan berkecil hati. Meskipun gereja kita ini dianggap gereja komunitas yang kecil, sederhana, tidak terkenal. Itu tidak masalah, tidak apa-apa. Saudara, Tuhan Yesus dari Bethlehem, kota kecil. Tapi selalu saya itu, gimana ya saudara? Saya ini terlalu overconfident atau gimana? Tapi saya itu terlalu percaya bahwa Tuhan, Engkau akan pakai aku. Dan ternyata pemakaian Tuhan itu tidak dilihat dari kapasitas saudara. Tapi kerinduan hati saudara untuk mengejar dan memuliakan Tuhan. Bukan mencari terkenal. Dan Bapak Ibu Saudara perlu mengerti ini supaya saudara bisa bersama-sama dengan saya. Karena apa yang saya kerjakan itu termasuk saudara juga mendapat bagian daripada apa yang saya kerjakan. Amin. Itu tadi, 4 sungai akan keluar. Makanya orang-orang yang setia, orang-orang yang mau tergembala, orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara akan mendapatkan double portion dari apa yang saya dapatkan. 2 kali porsi lebih besar. Aneh enggak saudara? Untuk apa Tuhan lakukan itu? Supaya saudara bisa menopang, memperlengkapi, terus mendukung pergerakan yang Tuhan mau. Mari kita lihat 10 tahun ke depan apa jadinya kita. Yang saya tahu kita tetap jadi seperti yang Tuhan inginkan. Kalau hari ini saudara NCC Internasional bisa di mana-mana, siapa yang kerja itu? Setiap kali saya turun pesawat atau di pesawat, kalau saya ke Bali, ke luar kota, saya itu cuman gini, kok bisa ya? Karena kalau kita lihat kita manusia biasa, seperti Elia berkata di surat Yakobus bahwa Elia adalah manusia biasa tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Ada kata sungguh-sungguh. Benar saudara. Kita harus melihat roh itu bergerak terus. Makanya kenapa saudara harus saya ajar pelan-pelan terus di pastor teaching saya ajar bahwa kita tidak bisa berhenti hanya pada perjanjian baru. Tapi kita mari melihat pekerjaan Tuhan yang berkesinambungan terus sampai hari ini kepada hidup saudara dan saya, kepada gereja ini. Dan pusat hidupmu ada di sini. Di dalam pergerakan Tuhan. Memang saudara punya hidup pribadi. Tetapi bangsa Israel pusat hidupnya pada tanah Kanaan. Walaupun mereka punya persoalan-persoalan pribadi di dalam masing-masing keluarga demi keluarga. Tapi itu semua bekerja berjalan terus mengarah kepada rancangan Tuhan. Orang-orang mengarahkan diri kepada tanah Kanaan, maka keturunannya akan diberkati oleh Tuhan dan dipakai Tuhan. Kenapa mereka protes? Karena mereka tidak pernah mengarahkan diri kepada rancangan Tuhan. Mereka tidak pernah mengarahkan diri pada tujuan Tuhan. Mereka protes, mereka marah. Kenapa mereka bersungguh-sungguh? Karena mereka tidak memiliki hati Tuhan. Kenapa mereka tidak memiliki hati Tuhan? Karena mereka tidak berusaha mengenal Dia. Karena mereka tidak mau belajar tentang Dia. Karena umatku menolak mengenal aku. Maka aku menolak mereka menjadi imanku. Dan anak-anaknya pun kutolak. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengerti tentang benang merah perjanjian lama, saudara akan tahu hati Tuhan. Dan saya melihat bahwa Allah yang sama, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Yahweh Elohim, Allah yang memberikan putranya Yesus Kristus terus bekerja di antara kita sampai hari ini. Dia Allah yang layak disembah, Allah yang benar. Katakan amin, tepuk tangan buat Allah yang benar, Allah yang ajaib, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Amin, amin. Itu Allah yang benar.
Bapak Ibu Saudara, mari berpartisipasi bersama saya. Jangan sekali lagi sekarang menganggap diri saudara, ya saya kan jemaat biasa Pak, ngerti apa Pak? Paling saya ngurusi dapur, paling saya ngurusi rumah tangga, paling saya ngurusi kerjaan. Tidak saudara. Elisa itu, dia seorang bisnismen, tapi hatinya melekat dengan Tuhan. Dia mau masuk dalam karya besar Allah. Pekerjaan Allah sampai hari ini masih terus bekerja melalui gerejanya. Hal yang paling simpel, sama-sama saya, bantu saya, ayo bergerak. Anda lihat saya enggak? Ada tanda ilahi enggak? Kalau ada tanda ilahi, mari kejar. Apa yang Tuhan berikan kepada saya, tangkap saudara, maka engkau akan mendapat 2 porsi lebih. Maka saya akan selalu berkata, lihat tanda itu. Kita harus memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus saudara. Mungkin saya menyampaikan ini, Roh Kudus tahu. Ada beberapa, ada orang yang mulai di bawah arus. Mulai goyah saudara. Mulai melihat tempat ini, ya gereja. Alah ya gereja, di kampung ada gereja. Gereja. Saudara, apakah ini just gereja? No. Ini organisme saudara, ini roh. Makanya masuk sini pakai roh. Jangan pakai daging, pakai hati. Maka roh itu akan bekerja dalam hidupmu. Secara otomatis saudara. Ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Kenapa saudara ada orang kok menyia-nyiakan keselamatan? Karena mereka tidak lihat tanda di dalam Tuhan Yesus. Aku melihat tanda saudara. Saya didatangi dan tidak perlu saudara juga merasa didatangi harus seperti saya. Tapi dia pasti memberi tanda. Dan Tuhan Yesus sudah jelas, dia datang dari surga, dia Mesias. Kalau saudara sudah tahu itu, tidak mungkin kau menyia-nyiakan keselamatan. Bagaimana orang menyia-nyiakan keselamatan? Mereka sudah tidak pernah memperhatikan hal yang rohani. Mereka tidak konsen di sana. Padahal itu yang jauh lebih penting. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kita sudah mencari? Waktu kemarin Roy menyampaikan di 17-an anak-anak muda, dia mendengar satu statement seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita ini cuma 1 minggu sekali ke gereja ya, 1 minggu sekali, itu dihitung seumur hidup kita. Ya. Kalau kita umur 75 tahun ya, kalau seminggu sekali, itu berarti 300 berapa gitu. Enggak sampai setahun. Bayangin saudara, umur 75 tahun loh ya. Kita memberikan untuk Tuhan tidak sampai setahun. Ini orang jelas dia tidak lihat tanda. Kalau saya menjadi orang Kristen, saya tidak melihat tanda saudara. Saya tidak berapi-api. Saya tidak mengejar. Saya tidak berjuang. Kalau saudara melihat tanda, engkau akan berjuang seperti Rasul Paulus. Makanya penting sekali. Dan Tuhan akan menunjukkan tanda-tandanya kepada saudara. Sehingga saudara tidak menyia-nyiakan keselamatan. Bagaimana saudara tidak membaca Alkitab? Bagaimana mungkin? Coba renungin saudara. Ini Alkitab ini apa? Ini apa saudara? Apakah ini hanya majalah?
Siapa yang mengatakan Alkitab adalah majalah? Angkat tangan. Apakah ini hanya buku dongeng? Coba perhatikan. Apa ini Alkitab ini? Apakah ini hanya literatur atau seperti yang buku-buku saudara kuliah itu loh, tebel-tebel itu loh. Sama enggak? Apa novel? Coba perhatikan deh. Ini Alkitab apa ini? Tahukah saudara yang menulis Alkitab Roh Kudus melalui orang-orang yang dipakainya dengan satu tujuan yang sama, yaitu Mesias. Ini kehidupan. Ini buku kehidupan. Saudara mau cari Alkitab? Ada, di toko-toko buku ada, di mana-mana ada. Tapi bagaimana kitab ini menjadi kitab kehidupan tergantung hatimu. Kalau engkau memandang ini hanya sebagai buku biasa, buat apa Pak? Dia tidak akan punya roh sama sekali. Tapi kalau saudara melihat Alkitab ini sebagai tulisan Tuhan Yesus, tulisan Allah yang diizinkan masih bisa dicetak. Oh saudara, selagi Alkitab ini masih ada, saudara akan mengejarnya. Saudara akan haus, saudara akan mau membacanya. Karena di dalamnya ada roh dan kebenaran. Karena di dalamnya ada kehidupan Allah. Karena di dalamnya ada rancangan Allah. Karena di sini ada supranatural, roh Tuhan bekerja bagi orang-orang yang membaca Alkitab. Maka pekerjaan roh bekerja terus dengan tanda-tanda. Saudara, hal yang simpel ini aja kita tidak ngerti. Bagaimana saya bicara lebih luas. Maka temukan Tuhan hadir. Dan saya sudah mengatakan bahwa di tempat ini Tuhan hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu ragu kalau saya gembalakan. Dan kita sedang bergerak kepada apa yang Tuhan mau. Yang kita bahas di tempat ini ada hal yang kekal, hal yang ilahi. Bukan hal jasmani. Mau jasmani kita ini rugilah, mau kalah, menang, mau apapun seperti kita nyanyi karena Kristus. Kita tidak takut. Yang dibutuhkan di gereja adalah perbicaraan tentang yang ilahi. Yang surgawi. Bagaimana hidup kita dipimpin pada kekekalan. Bukan urusan duniawi. Bukan urusan kesuksesan. Bukan urusan apapun saudara. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Yesus dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh apa saudara? Tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Katakan amin. Allah selalu meneguhkan dengan kesaksian mereka, kesaksian bagaimana visi 2033, karya kemuliaan Bapa, tahun peningkatan dan keimaman dan semuanya pasti diteguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Mujizat bukan berarti sakit sembuh, lumpuh berjalan, bukan. Ada satu pertobatan, perubahan hidup ketika saudara berdoa bersama 24 pintu gerbang surga. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang mengubah hidup orang itu dan membuat mereka semakin teguh dan kokoh. Dan Bapak Ibu Saudara, Allah tidak diam. Roh Allah tidak diam saudara. Dia bekerja terus sampai hari ini. Dan Roh Kudus tetap mengadakan tanda-tanda dan oleh berbagai penyataan kekuasaan. Ada otoritas-otoritas. Makanya Bapak Ibu Saudara, selalu saya itu bersikukuh. Memaksakan pikiran saya, memaksakan roh saya. Untuk saya bisa terus melihat apa yang Tuhan kerjakan sejak tahun 98. Saya tidak pernah memutusnya saudara.
Karena itu sebagai tanda peringatan bahwa Tuhan hadir dalam hidup saya. Dan inilah house of God, rumah Allah. Tolong buka Kejadian 28. Mari jangan sekedar saudara hanya bergereja, berjemaat, hanya pelayanan. Tapi kau tak lihat tanda. Kejadian 28 tadi pagi. Kita langsung ke ayat 16. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan dulu ya. Tolong pemusik ya, masuk ya. Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Saudara, kehadiran Tuhan dinyatakan dengan tanda, mujizat, mimpi, kuasa, karunia, semua dilengkapi. Asal saudara mau peka. Seperti nanti ulang tahun NCC Internasional yang ke-6. Apakah saya diam saja, hanya saya melihat sebagai satu celebration, sebagai satu euforia kita pesta? No. Saya harus menangkap yang roh Tuhan. Loh, kamu kan udah dapat 23, minta lagi Tuhan, tambahkan lagi Tuhan. Perlengkapi kami terus Tuhan. Teguhkan kami Tuhan. Ini nyari saudara. Memang itu bagian saya. Bagian saudara hanya apa? Lihat, tanda, tangkap, double portion engkau dapat. Urapan mengalir atas saudara. Hanya orang-orang yang respon, yang mau mengikuti. Seperti Pak Hendra tadi pagi pengumuman katakan. Kalau dari Bali 20 orang nginep sini. Itu umurnya rata-rata sweet. Sweet saudara. Loh benar, itu anak buahnya Pak Febi semua. Orang tua-tua ada apa cucu. Tapi mereka penuh on fire. 20 orang saudara. Betul loh, rata-rata 60-an loh. Satu keluarga aja, keluarga muda yang artis itu saya undang khusus datang untuk saudara-saudara melihat bagaimana roh Allah bekerja. 20 orang dari Bandung. Saudara, siapa kita? Saya tidak pernah merasa bangga sih dari diri saya atau sombong. Tapi saya cuma kok bisa ya? Kok bisa ya? Dan saya harus beriman bahwa roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku. Dan ia mengutus aku. Itu harus saya responi dengan benar. Saya tidak bisa melihat karya Allah, kemudian saya tidak pernah bisa meresponi dengan kemuliaan yang dia berikan kepada saya. Supaya ada wibawa ilahi yang bekerja. Karena saya akan memimpin saudara. Bagian saudara hanya apa? Melihat tanda itu. Dan saudara mengejar. Tuhan pasti kasih saudara ada mimpi-mimpi. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai langit dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. 13. Berdiri Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu tanah mana saudara? Tanah Haran. Ya biasalah tanah tempat penginapan di Haran. Ya udahlah, tanah di mana sih yang saudara mau di mana? Di Janti. Tanah di Janti. Ya biasa per meter berapa? Paling 3 juta. Betul? Tapi ketika Allah hadir, tanah itu berbeda. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Nah ini perhatikan. Dan olehmu, in you. Serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat tanda di tempat ini. Kita percaya tanah ini milik Tuhan. Akan terjadi. Itu yang namanya 4 aliran sungai mengalir kepada orang-orang di sekitar ini. Jadi berkat. Maka kita tidak takut saudara. Dimanapun kita berada. Tanah itu akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan menyertai saudara. Itu loh saudara. Dan Bapak Ibu Saudara harus tahu roh bergerak kemana.
Dibutuhkan dekat Tuhan. Kalau saudara doanya 5 menit, cuman bangun tidur. Anda gak pernah bangun hubungan khusus sama Tuhan. Gak tahulah saudara. Gak akan tahu. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu kalau Tuhan hadir saudara. Perjanjiannya kekal selamanya. 16. Baru di sana ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia. Sesungguhnya. Lihat saudara. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Kok tahu? Saudara. Dalam kekristenanmu saudara harus bisa berkata sesungguhnya Tuhan bersama aku. Aku tahu. Aku tahu. Dengan apa saudara? Tanda-tanda yang dipakai. Engkau dipakai bagi gerejanya. Engkau dipakai bagi kerajaannya. Untuk jiwa-jiwa. Untuk sesuatu yang ilahi. Keselamatan. Mempersiapkan keadaan Tuhan. Engkau harus tahu. Teman-teman pemusik semua. Pelayan semua. Harus tahu saudara. Ketika kau tahu Tuhan ada bersama engkau dengan tanda, karunia, mujizat dan sesuatu yang supranatural, maka apa yang kau sentuh diurapi oleh Tuhan. Saudara, bukan sekedar kerajinan, saya kasih tahu. Saudara, saya paksa rajin ngerti, tapi kau nggak ngalami Tuhan. Percuma. Kenapa saya suruh saudara rajin? Sama seperti orang pacaran. Witing trisno, jalaran soko, kulino. Kerajinan membuat engkau mengenal. Kalau engkau rajin ketemu terus, Tuhan akan mulai membuka hatimu. Engkau akan tahu Dia hadir. Ketika engkau ada persoalan, engkau tahu Tuhan bekerja. Saudara bisa tahu ini arah Tuhan atau bukan. Saudara bisa tahu Tuhan gerak enggak. Tidak semua loh saudara. Karena ada bagian-bagian. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Tuhan ingin menyatakan kepada umat pilihannya selalu kehadirannya. Termasuk pada gerejanya ini loh saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara 10 tahun ke depan nanti saudara pakai kaos itu 23-3. Engkau ada di airport, banggalah bahwa engkau umat pilihan. Engkau sedang bekerja sampai 10 tahun ke depan. Kalau orang tanya apa artinya 23-3. Ini adalah ulang tahun Tuhan Yesus. Ulang tahun gereja ke-2000. Saya percaya Tuhan Yesus akan datang kembali. Persiapkan dirimu. Hai umat, bertobatlah. Cepatlah datang kepada Yesus Tuhan. Cepat. Amin. Lihat saudara. Roh itu hidup sampai hari ini saudara. Kalau saudara mengizinkan roh itu hidup, maka apa yang terjadi di Kejadian 1? Ketika Tuhan berfirman, segala sesuatu dijadikannya baik. Saya ini bersyukur saudara, saya bersyukur. Andai kata saya menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta yang mungkin maaf ya, keluaran ya, bukan kejadian. Kejadian itu enggak ngerti tiba-tiba boom, kalau keluaran itu lulusan. Kadang mereka enggak tahu status pendeta kok. Enggak saudara, saya tidak mau. Saya enggak perlu pendeta, saya enggak perlu gelar. Bukan gelar itu tidak baik saudara, baik menghargai saya orang belajar. Saya butuh Tuhan. Saya perlu Dia saudara. Saya bukan perlu pengetahuan. Saya butuh Tuhan hadir. Ketika saya tahu roh Tuhan ada padaku. Saudara, saya akan berjalan terus dalam rancangannya. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya selesaikan dikit ya. Dikit, masih siap? Masih tahan dikit ya. Tolong yang Kejadian tadi. Yang 16 dulu.
Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat dia dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata apa? Alangkah dahsyatnya tempat ini. Saudara, orang yang tahu Tuhan hadir dalam hidupnya, roh takut akan Allah turun atas dia. Dan dia berkata apa? Sungguh dahsyat tempat ini. Saudara, roh Tuhan ada di dalam kita. Hidup kita itu dahsyat. Dahsyatnya di mana, Pak? Bukan dipakai dalam perkara duniawi, saudara. Perkara ilahi. Mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Inilah house of God. Bait Allah. Dan kita baca tadi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Berarti roh Allah ada di dalam saudara. Tidak tahukah saudara bahwa roh Allah ada di dalam saudara? Tidak tahukah saudara bahwa hidupmu adalah dahsyat? Tidak tahukah saudara engkau pintu gerbang surga? Melalui hidupmu engkau membuka pintu gerbang surga bagi orang-orang yang lain. Melalui doa dan pelayanan saudara, kerajinan saudara, membuka keselamatan bagi orang lain. Makanya saudara, kita disebut umat penentu. Saudaralah yang menentukan. Jangan kita ditipu oleh setan. Sehingga kita tidak mengetahui bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dan terakhir tolong bukakan dalam 1 Timotius. Oh rema syikia rapasi. 1 Timotius ayat 18. Mari kita kerjakan ini yang terakhir. 1 Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18. Saudara, sejak 98 saya sudah tahu ayat ini. Dan saya menghidupi setiap nubuatan. Satu kali saya diutus ke Jakarta menghadiri satu konferensi seminar. Dan itu hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Mereka seorang yang punya karunia nabi. Satu-satu dipanggil dan direkam. Termasuk saya menunggu lama, saudara. Dan ada 2 orang hamba Tuhan. Satu perempuan, satu laki. Umur mungkin 60 tahunan. Direkam di pita kaset. Pernah saya simpan kemudian hilang, gak tahu kemana. Tapi saya nangkap. Saya dipegang, kemudian dibicara. Dengan bahasa Inggris diterjemahkan. Intinya, Tuhan akan pakai kamu. Untuk membuka pintu-pintu. Untuk membawa jiwa-jiwa. Saudara, siapa saya? Dan waktu itu saya cuma bilang amin. Dan saya tahu saudara, ayat ini. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau apa saudara? Memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Artinya gini. Ketika nubuatan sebagaimana saya sudah sampaikan 23:3 dan apa yang saya nyatakan malam ini, Tuhan hadir di tengah kita. Mari kita perjuangkan dengan hati yang murni. Setiap nubuatan yang disampaikan, penyataan Tuhan kepada hidup saudara, jangan pernah abaikan. Saya menghidupi nubuatan itu bukan untuk saya, tetapi untuk Tuhan. Dan saya harus memperjuangkan dengan hati yang murni dan saya mendoakan nubuat itu. Bapa, aku percaya jadi. Aku mau bergerak. Dan aku bergerak dari satu nubuatan kepada nubuatan. Aku terus bergerak. Kemana Tuhan membawa? Makanya kan saya selalu berkata, lihat 10 tahun ke depan. Saya selalu menantang saudara, khususnya untuk pribadi saya. Ayo lihat bagaimana karya Tuhan dalam hidup saya. Ayo kita melihat, belajar sesuatu. Dan saudara saya ajak, karena apa? Kita mendoakan terus. Memperjuangkan dengan apa? Hati nurani yang murni. Harus murni. Hatimu harus murni. Kalau kamu masih ada nyimpen tidak benar, nyimpen dendam, kepahitan, masih nyimpen tersinggungan, iri hati semua. Saudara, nubuatan itu tidak bekerja. Kamu harus punya hati tulus di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hatimu tulus, saudara. Tuhan tahu hatimu mengasihi Dia. Meskipun kamu tidak punya kapasitas dan kemampuan. Tapi Tuhan tahu kamu memiliki hati yang tulus, murni.
Tidak ada sesuatu yang dengki, yang kotor. Maka Tuhan akan pegang hati saudara dan diarahkan kemana yang Dia mau. Semuanya bagi kemuliaannya. Tepuk tangan buat Allah kita. Dan ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya cerah mereka menghujat. Saudara, kenapa nubuatan tidak bekerja? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lakukan ini terhubung dengan apa yang Allah kerjakan kepada Abraham, Musa, Ishak, Yakub. Terus bergerak. Saya menangkap roh yang sama. Makanya saya akan selalu berkata, saya Musa. Kenapa saya berkata gitu? Karena saya mau bergerak dengan caranya Tuhan. Urapan-urapan Tuhan itu tetap bekerja. Dan saudara dan saya menjadi bagian karena kita satu tubuh. Oleh karena itu saudara harus bersama-sama sepakat mengerti hal ini. Apa yang kita terima hari ini, khususnya visi 2033. Karya kemuliaan Bapa, mari kita perjuangkan bersama-sama. Kita hidupi dan kita akan melihat 10 tahun ke depan Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya.